kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Surahul Azim yang sama-sama kita hormati sahibul bait Ibu Bandung, Bu Erna, kalau terkenalnya Ibu Bandung, orang Bandung. Merasa tidak banyak sekali ini malam, mohon izin tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para remaja tadi yang tergabung dalam Irbama, Saudara Alwi, serta kawan-kawan dan yang lain, para santri, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang tak terhingga atas nikmat yang ini malam. Karenanya kita bisa bersilaturahmi untuk memperingati sekaligus haul tentunya saudara Bapak Sodikin. Ternyata begitu cepat, tanpa terasa kita sudah 1 tahun sekalian. Pada dasarnya hanya soal waktu, Ustaz, hanya soal waktu. Beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah, dan tanpa terasa saat ini sudah haul. Sekalian, sebagai orang yang hidup memang dianjurkan lebih kita ini selaku komunitas muslim yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, sejak beliau hari pertama kita tahlil, kedua, ketiga, sampai dengan ke-7, lalu ke-40, 100, bahkan haul saat ini. Itu tradisi kebiasaan kita. Kenapa, saudara? Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang meninggal itu diibaratkan orang yang sedang tenggelam, kal-gharik. Tenggelam kalau ada pegangan sih masih mending, kalau ada tambang misalnya, atau ada pegangan begitu dipegang lepas, pegang lepas, pegang lepas. Itu yang disebut dengan kal-gharik al-mutaghawwis. Lalu sebagai orang yang hidup, kita mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, atau siapapun ia, maka kita harus menolongnya. Karena keadaan
gharik al-mutawis, di mana kita menolong orang yang sedang mau tenggelam. Banyak hal hadirin kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ditinggalkan oleh saudara atau siapa, maka dianjurkan untuk berdoa, mendoakan dengan doa yang sudah umum, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita yang begini banyak insya Allah kabul, karena beliau hanya membutuhkan uluran, bukan tangan, bukan tambang yang kalau tadi diibaratkan sebagai orang yang sedang tidak tenggelam, tapi apa? Adalah doa. Maka sejak tahlil kita mengamini, kita guru siapa yang memimpin tahlil dengan doa, ya Allah, jadikan, sampaikan doa kami bil khusus kepada almarhum Bapak Shodikin dan hubungan keluarga kita, orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Doanya jelas Bapak-bapak sekalian, dalam doa kubur, doa arwah ini kita doakan beliau. Sekalian, ini yang diharapkan oleh seseorang yang sudah meninggalkan kita. Ada hadis lain yang mengatakan, sebutkan baik kebaikannya, udhkuru mahasina mautakum. Kalau di pesantren ini Bapak sekalian, mahasin ini plural, jamak. Jadi mahsan, mahasin, mahasin, mahsanun, mahsanun, mihsan, mahasin. Jadi kebanyakan kebajikan yang banyak bagi almarhum siapapun dia. Maka saat ini kita menyebutkan kebajikan beliau. Mungkin yang paling tahu orang yang paling dekat, boleh jadi istrinya yang paling jauh. Apa mahasinnya buat Pak Ustadz? Maka saat ini kita sebut. Kalau kita kan, saya ini hanya sekedar penyambung lidah dari keluarga. Yang tahu betul adalah boleh jadi istrinya yang saat ini Bu Erna masih ada. Mahasinnya, jangan berhenti menyebut apa kebiasaan, apa yang menjadi wasiat beliau. Mungkin saja baca Qur'annya mahasin itu, mungkin saja tutur katanya mahasin itu, mungkin saja ilmunya mahasin itu, kebajikan itu, mungkin berehan, mungkin bager, banyak hal. Kebajikan itu yang tahu adalah orang yang paling dekat. Saya yakin beliau ini adalah min ahlil khair. Amin. Insya Allah bukti malam ini begitu banyak yang datang, sahabat-sahabat almarhum, yang boleh jadi kita hampir lupa. Tapi karena saya bilang tadi juga, kita tinggal persoalan waktu saja.
Karena kita pun juga akan seperti beliau, cepat ataupun. Cuma persoalannya apa hadirin yang kita persiapkan saat kita berada di alam dunia. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Jawa yang sangat populer di Mekah. Beliau adalah merupakan kakek dari kakeknya Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil Presiden Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kitabnya Nasaihul Ibad sangat terkenal di pesantren-pesantren. Man bana qabrahu, siapa orang yang membangun kuburan. Kok membangun bikin kuburan begitu? Ini ada dua pengertiannya. Bahkan redaksi ini dilanjutkan dengan qabla ayyudkhilahu, orang berbahagia yang telah membangun kuburan sebelum dia masuk ke kuburan. Tapi kan jadi kaget orang begitu Pak Ustadz, oh iya pulang mah tadi kata Pak Ustadz kita buat persiapan apa Pak? Besok saya mau gali kuburan. Kaget. Tadi Pak Ustadz bilang berbahagialah orang yang membangun kuburan sebelum dia masuk ke kubur. Ada dua pengertian. Yang pertama, kita buat kuburan versi di mana kuburan itu jangan dijauhkan dari tempat kita. Jadi kalau kita punya rumah, itu buat kuburan itu di dapur. Itu maksudnya di dapur. Jadi kita kan keluar masuk. Atau kalau perlu kita punya toko di depan, di dapur itu udah kuburan. Menjadi sangat manusiawi ketika seseorang melihat dunia. Ya dunia ini kan boleh jadi mobil, boleh jadi motor. Dengar kita lihat di depan rumah kita ada mobil, kapan gue punya mobil? Kan gitu. Ada motor, waduh, baru kelihatannya. Itu jadi panjang cita-cita. Dan itu sangat manusiawi setiap kita. Ketika melihat mobil orang yang baru yang melintas di depan rumah kita, atau mungkin motor baru melintas di depan rumah kita, itu punya cita-cita untuk itu. Gue juga bisa. Besok beli, kalau perlu 3. Itu menjadi panjang cita-cita. Tapi begitu masuk ke rumah, kelihatan di dapur, oh terlihat 2 meter kali 1 meter, pasti akan hilang cita-cita itu. Jadi rumah, dapur sebagai menjaga keseimbangan kita antara cita-cita yang panjang dengan besok akan ke kuburan. Ini Mas sekalian, ini versi sufi kuburan, rumah masa depan yang pertama. Tapi kan ini begitu pulang Mama gimana? Kita bikin kuburan, jangan jauh-jauh, jangan segala di astana, udah di dapur saja. Loh, ini bapak lo apa ini? Stres sama apa? Kok kaget kalau kita memaknai, mengartikan sebagai kuburan arti harfiah. Padahal kalau kita analisa benar, ketika kita di depan dan memancing panjangnya cita-cita kita, maka begitu masuk ke dapur, maka cita-cita itu akan hilang. Sesungguhnya itu rumah masa depan kita.
Itu yang pertama. Ini bangunan rumah versi Sufi. Coba Singacung, siapa yang sudah buat? Kayaknya nggak ada. Ya, termasuk saya juga belum. Itu sekalian yang pertama. Lalu yang kedua, sekalian, ternyata bana qabrahu qabla ayyudkhilahu, siapa orang yang membangun kuburan qabla ayyudkhilahu, sebelum dia masuk ke dalam kubur itu, adalah dia mempersiapkan amal ibadah. Ini makna yang kedua. Jadi ini tidak ekstrim, tetapi kita selalu ingat, karena yang namanya kemeninggalan itu tidak mengenal usia. Kemarin si Olga, belum lama, beliau masih muda, duitnya banyak, tenar, cakep, laku kemana-mana. Meninggal, udah lebih dulu. Jupe, kurang apa Jupe? Kenal, lebih dulu, masih muda. Apalagi sekarang, Bapak sekalian. Saya punya tetangga, bulan-bulan ini saja Masya Allah, pada diambilin nama Allah dulu-duluan. Iya Pak, ini karena lagi musimnya, tapi tidak karena corona juga Bapak sekalian. Ya. Kemudian ada juga yang sepuh. Ya, kalau kita meninggal harus mati misalkan, ya itu ya dari yang paling awal, abjadnya A, B, C, D. A ini Ajab, paling dulu namanya Ajab. Ya, terus B siapa? Ya. C apa lagi? Terus, tapi tidak begitu. Ini soal, maka ini dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun sakit, nggak lama mantunya meninggal. Kata neneknya, katanya, abahnya, gua yang muda, mending gua kalau dulu. Nah, nggak begitu yang namanya meninggal. Yang sakit udah berpuluh-puluh tahun, malah yang muda, yang seger, yang duitnya banyak, yang nggak pernah terlintas dalam pikiran dia kalau dia akan mati. Ini maka disebut ruh min amri rabbi. Ini persoalan adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena soal meninggal ini adalah sangat misteri, maka berikutnya kita juga diingatkan, hati-hati, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ini ma didahulukan. Ma ini nafi. Nafi itu negatif, lalu didampingkan, disandingkan dengan ilah. Ilah ini adatul istisna. Tidak ada kehidupan dunia itu ilah, terkecuali. Ini menunjukkan artinya ikhtisar. Ikhtisar betapa sesuatu itu penting untuk kita perhatikan, karena suatu waktu itu, bahkan dunia itu pun juga tidak ada lain kecuali mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Bapak sekalian, al-hayat, kehidupan. Saya baru saja tadi di Al-Mabrur di situ menyampaikan kajian ba'da maghrib sampai isya. Bapak sekalian, saya sampaikan, kehidupan dunia ini kita hanya lahun. Apa lahun? Permainan, guyonan. Siapa di antara kita yang tukang dagang?
Kalau dagang kan kita kumpul-kumpulin apa? Duit. Terus dibelanjain lagi. Dagang lagi. Ini gimana orang? Itulah dunia. Illa lahun wala'ibun. Ini orang stres apa? Kumpulin, dikumpulin, dibeliin lagi, dikumpulin, dijual lagi, dikumpulin lagi. Itulah lahun. Tapi filosofi daripada itu sebenarnya yang harus kita maknai. Apa sebenarnya lahun? Contoh sekalian. Kita saat ini hampir melupakan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik. Apa yang sekarang lagi heboh? Corona. Corona Pak sebenarnya koknya komunis, rohnya adalah Roma, naknya adalah Naji. Perpaduan antara komunis dengan umat Kristen dengan Naji Yahudi untuk bagaimana merusak Islam. Dari Cina kemarin ke kita, ke sini sekarang vaksinnya juga dari Cina juga. Coba pikirin. Ya. Kan dari sana ke Indonesia, ke negara-negara yang lain. Kemudian vaksinnya besok mau divaksinin itu buat kita. Gimana coba ini? Persis berarti. Iya kan? Ini kalau kita melihat filosofi. Betapa kita heboh sekarang saat ini dengan masker. Iya kan? Betapa kita heboh saat ini dengan cuci tangan. Coba tarik. Cuci tangan itu apa? Coba kita sekarang kita berpikir supaya ada maknanya. Bagaimana kalau cuci tangan itu dengan wudhu? Dan wudhu itu menjamin insya Allah. Kalau cuma hanya cuci tangan itu kan perkara mubah. Tapi kalau sudah wudhu, di sana ada nilai buat kesehatan, di sana juga ada nilai ibadah. Jenderal Sudirman ketika datang Jepang, Belanda, dia mau ditembak. Mana? Dicari-cari. Nggak ada. Nggak kelihatan. Belanda itu nggak bisa melihat. Apa ditanya? Gerangan Pak Jenderal, apa yang membuat Jenderal begitu hebat? Sepertinya menghilang. Aku nggak menghilang. Aku lagi tahlil bareng-bareng sama kalian. Tapi Belanda nggak lihat. Oh, dia adalah dawamul wudu. Karena mendawamkan wudu itu luar biasa. Gimana kalau cuci tangan itu kita maknai, kita gunakan, kita lakukan dengan makna wudu. Dan kita tidak boleh batal wudu. Insya Allah saja. Itu. Makanya saya bilang ini sudah terkontaminasi. Kita kadang melupakan Allah. Siapa pencipta corona? Allah. Kita kembalikan dengan apa? Kita harus banyak takorub. Dengan apa kita takorub? Dengan berwudu salah satunya. Karena Allah itu adalah baik, suci, maka hanya mencintai orang-orang yang suci. Itu kalau kita melihat filosofi pandangan agamanya. Ini kadang-kadang kita lepas. Hayo aja, udah cuci tangan ada bahkan kemarin wudu itu tidak bisa menggantikan dan tidak bisa menangkal corona. Ada yang begitu. Kemudian yang berikutnya masker. Masker itu apa? Ini untuk menjaga agar mulut kita ini tidak sembarang bicara. Kalau dalam makalah Arab, kalau saja kalian bicara itu perak, maka diam itu adalah justru emas. Maka mending diam. Maka baru setelah di masker baru tidak ngomong. Diam. Artinya apa? Gunakan mana-mana yang penting. Pikirkan dulu mana kira-kira yang bermanfaat. Itu baru makna hakiki dari masker. Tapi kita tidak pernah berpikir itu, Bapak sekalian.
bicara dengan yang bermanfaat, bicara yang punya arti, dengan zikir, dengan membaca sholawat dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Kenapa harus hanya dengan masker? Berikutnya menjaga jarak. Sampai sholat saja sekian senti. Saya mau tanya kepada Bapak, sekarang kalau dari fadilah berjamaah dengan jarak begitu, kira-kira dapat nggak Bapak? Fadilah berjamaahnya dapat nggak? Kan kalau yang namanya berjamaah harus apa? Harus rapat. Kan ada ya, rapatkan. Waktu dulu kalau di Mekah kan itu istausu aqimu waktu dulu rapatkan. Kita jaga jarak. Jaga jarak. Sampai kemudian ini ya tentu sudah hilang, baru kita bisa merapat lagi. Nah, kita menjaga ini karena apa? Darurat. Karena darurat. Kita tidak ingin mati konyol mungkin. Walaupun sekarang sudah campur-campur, sudah banyak serba-serbinya karena gara-gara corona ini dan itu dan sebagainya. Itu adalah dari kita yang tidak disiplin, Bapak sekalian. Jadi intinya itu semua 3M, masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga cuci tangan, itu punya filosofi yang sangat dalam terlebih bagi kita umat Islam. Ini Bapak sekalian. Nah, maka tadi dibilang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka didahulukan maknya, tidak ada. Berikutnya ada dengan ilah, disandingkan kata itu adalah istisna, dan itu menunjukkan arti tidak ada dunia ini kecuali hanya permainan belaka. Tadi saya bilang kumpulin duit banyak, udah banyak dibelanjain lagi, udah dibelanjain didagangin lagi, dibelanjain aja gitu. Bagaimana tidak laku? Maka dibilang qamal hayatud dunya illa mata'ul. Dunia ini ternyata menipu kita. Tidak pernah tahu kalau kita ternyata baru saja tadi ngopi sama gue bareng-bareng. Bahkan na'udzubillah gapleh malam-malam sama gue tadi jam 2 masih nonton bola. Jam 4 sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia tetangga kita bernama bulan-bulan. Padahal baru kemarin, baru semalam dengan saya bareng-bareng. Ya kalau berzikir sih mendingan ini main gapleh. Masya Allah. Ya, ini Bapak sekalian. Jadi itulah Bapak sekalian intinya dari saya buat Ikhlas Surul, buat Bu Erna. Kesempatan malam yang baik ini untuk kita adalah tidak ada lain. Nasihat yang sesungguhnya adalah Bapak Sodikin yang saat ini sudah ke 100. Sudah berapa? Sudah haul, sudah 1 tahun Bapak sekalian. Saya yakin dia adalah min ahli khair. Min ahli khair Bapak sekalian. Tadi Bapak sekalian terakhir dengar ya Al-Quran begitu indah tadi dibacakan. Saat ini Pak Gubernur sedang mencari bakat buat anak-anakku yang nggak kelas 6 SD ya, apalagi punya bakat suaranya bagus ya, bapak-bapak jangan disia-siakan. Suaranya bagus ya silahkan. Kami di Pondok Pesantren Darul Mutakin, beliau kebetulan memang tenaga intinya kaitan dengan tahsin Al-Qurannya atau mau di kader buat hafiz Qurannya, insya Allah ya dipersilahkan. Nanti menghubungi kami saja karena memang tadi dari Gubernur Jawa Barat ada sekarang program Sadesa Sadasa, satu desa satu hafiz ya, bahkan kita di pesantren bukan satu desa bahkan bukan satu hafiz lagi, insya Allah berpuluh-puluh hafiz insya Allah yang kita kader ya. Mungkin anak bapak dan ibu yang saat ini kelas 6 SD ya ada punya bakat ingin dibikin di kader menjadi calon-calon penghafal Al-Quran, kami siap insya Allah.
siap ya untuk mendidik putra dan putrimu. Baiknya mumpung masih kelas 6 SD, masih gampang diarahkan. Dengan ketimbang dari SMP atau sanawiyah kelas 3 15 cenderung melawan, cenderung keenakan di rumah, mereka nggak mau ada di asrama, di pondok. Tapi sahur anak-anak saya kecil-kecil rupanya kelas ini kelas 6 SD, kelas 1 SMP ini anak-anak pesantren. Insya Allah Bapak sekalian. Jadi silakan, terutama para pemula yang baru punya anak kelas 6 silakan. Ya, kalau di kami Bapak sekalian tidak hanya sekedar hafal Quran itu, kami berikan ke mereka, kita ajarkan ke mereka ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu gramatika Arabnya. Jadi kalau dibilang qala yaqulu qaulan wa huwa qailun wa zaka maqulun kullu takun, hafalkan. Nah ini buat apa? Ya nanti kamu pokoknya hafalkan saja. Karena Quran itu tidak hanya qala kata-katanya, ada yaqulu, ada qul, ada qaulan. Maka kamu hafalkan ini. Hafalkan Qurannya. Pelajari nahwunya, pelajari sorofnya, pelajari ilmu ma'aninya, bayan dan seterusnya. Jadi kita harapkan bukan hanya para hafidh yang akan muncul, tapi juga nanti mufassir, orang-orang yang memahami dan mempelajari ilmu Allah, ya ilmu Al-Quran, yakni mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini numpang, ya kebetulan memang ajaran baru insya Allah. Kami Bapak memang sejak tanggal 7 Juli juga ya sudah kami tarik semua pesantren. Alhamdulillah keadaan sehat semuanya, bahkan gemuk-gemuk putih-putih, nggak ada corona-coronaan di pesantren. Alhamdulillah pada putih karena makannya juga pada gembul-gembul makannya di pesantren ya. Alhamdulillah mereka timbang sakit sedikit-sedikit mah sama teman-temannya Pak. Ya mereka nggak mau dibawa ke rumah sakit takut corona katanya, nggak mau. Udah ke teman-temannya saya begitu. Nah ini di pesantren. Alhamdulillah. Ini buat bapak dan ibu yang silakan saja ya. Nah, kalau mau lihat juga sekarang zaman modern itu buka saja pondok pesantren Darul Takib Tarifah, kelihatan di situ 2 tahun ajaran ini ya, untuk mempersiapkan calon-calon hafiz Al-Quran. Ya para qari'nya juga nanti kita persiapkan, karena nanti lagu-lagu Al-Quran juga dipelajari di pondok pesantren. Nah itu untuk anak-anak kita. Lebih mudah anak kita masih kelas 6 SD arahkan ke pesantren ketimbang kalau udah kelas SMP kelas 3 itu susah. Karena pergaulan, karena handphone, karena macam-macam. Ini Bapak sekalian, yang terakhir itu barangkali Bapak sekalian, dan kita baca Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan buat almarhum Bapak Sholihin yang berada di alam barzah yang sudah ke setahunnya, dan umumnya orang-orang tua kita, para guru-guru kita yang meninggal dan terlebih dahulu, mudah-mudahan di alam barzahnya kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ala haziniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, bila ada sumur ladang, kita boleh menumpang mati. Bila ada umur kita panjang, kita bisa berjumpa kembali. Yang benar hanya milik Allah, yang salah kebodohan dari saya pribadi Haji Aceh Basmi. Mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.